وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada majelis yang penuh barakah, yakni majelis ilmu. Pada kesempatan maghrib kali ini kita akan menyimak bersama uraian yang bertemakan ada apa setelah kematian, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ibnu Fadil Al-Ustaz Amirul Bait SPBA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau, sedikit kami sampaikan profil beliau adalah pembina situs konsultasisyariah.com, dan beliau juga pembina Yufid Network, dan beliau juga tercatat sebagai pendiri dan kepala sekolah SDIT Madinah Primary School. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai uraian berjudul ada apa setelah kematian yang akan disampaikan oleh Ustaz, kami sampaikan sebuah informasi. Mobil dengan nomor polisi N1957AB, mobil dengan nomor polisi N1957AB termohon untuk dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Amirul Bait Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan. Fadhilul Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang memberikan hidayah kepada hambanya untuk mencintai sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cahaya sunnah, binuri sunnah, kita bisa mendapatkan keberkahan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika seorang hamba tenggelam dalam zulumatul bid'ah, kegelapan praktek yang bertentangan dengan sunnah, maka dia tidak akan bisa merasakan indahnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah yang dia komitmen dengan sunnah, kelak di yaumil akhir akan diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu dia di dunia minum sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat dia akan diizinkan untuk menikmati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ulama yang menulis sebuah buku judulnya Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah, karya Syekh Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Baik, masjid ini namanya apa? Nurus Sunnah. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas tentang ada apa setelah kematian. Seorang muslim, dia membicarakan perihal yang belum terjadi agar dia bisa mempersiapkan diri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas itu dalam beberapa hadis beliau sebagai peringatan bagi umatnya apa yang akan mereka jumpai setelah mereka mati.
Karena orang kalau tidak tahu nanti akan terjadi apa, kejadian-kejadian apa yang muncul, mungkin dia tidak akan persiapan untuk menghadapinya. Tapi ketika dia tahu nanti akan ada A, ada B, ada C, meskipun berita itu tidak sangat detail, maka orang akan persiapan untuk menghadapinya. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita membahas berkaitan dengan masalah hari akhir. Salah satu di antara tujuan besarnya adalah agar kita lebih siap dalam menghadapinya. Kemudian berkaitan dengan pembahasan masalah hari akhir. Pembahasan masalah hari akhir masuk dalam kategori iman biyaumil akhir. Dan rukun iman kepada hari akhir itu dimulai dari kapan? Dari sejak kematian. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kenapa kematian itu tidak ada dalam rukun iman yang 6? Jawabannya, pembahasan tentang kematian dan seluruh turunan dari acara kematian, seperti bagaimana perjalanan arwah, tentang keberadaan malaikat mungkar dan nakir, tentang keberadaan malaikat pencabut nyawa, dan seterusnya, itu dibahas sebagai turunan dari iman kepada hari akhir. Kemudian saya sedikit menyinggung terkait aturan pembahasan masalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini termasuk di antara bagian dari iman kepada hal yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada hari atau beriman kepada hal yang gaib. Maka bagian dari ciri orang yang bertakwa, dia beriman kepada sesuatu yang gaib, dan bagian dari yang gaib adalah hari akhir. Oleh karena itu, orang yang tidak punya iman kepada hari akhir, dia bukan bagian orang bertakwa. Dan kita bisa lihat, musyrikin jahiliyah itu mengingkari hari akhir. Sampai mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, jahda aimanihim, dengan sumpah yang sesungguhnya. La yab'atsullahu may yamut, Allah tidak bakalan membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Karena dalam bayangan mereka, manusia kalau sudah jadi tanah, sudah jadi abu, kemudian berserakan kemana-mana, bagaimana mungkin bisa disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mungkin dia bisa dihidupkan? Sampai dia datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa tulang orang yang sudah mati, ditaruh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Apa jawaban Allah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jawab Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Sehingga sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia tanpa contoh sebelumnya, Allah juga mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang dulu pernah hidup kemudian mati, lalu dia jadi tanah, kemudian Allah satukan kembali dan dia hidup kembali. Meskipun orang musyrikin tidak mau menerimanya. Karena itu Anda bisa lihat, orang yang tidak beriman kepada hari akhir, jadinya gimana Pak? Yang dolim makin dolim, yang serakah makin serakah, yang jahat makin jahat. Karena dia tidak akan berpikir mengenai konsekuensi perbuatannya. Sehingga di masa jahiliyah, pelanggaran sosial kemanusiaan itu sangat berat. Sebab mereka tidak yakin akan adanya kehidupan pasca kematian. Dan semua agama yang mengajarkan seperti itu, pasti kondisi umatnya, masyarakatnya menjadi masyarakat yang tidak beraturan. Sebab dia tidak memahami kalau nanti akan ada yaumul hisab.
Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, para ulama mengatakan ada 3 titik sengketa antara Nabi SAW dengan umatnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah la ilaha illallah. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu mau menjadikan Tuhan yang banyak hanya tinggal satu Tuhan saja? Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Ini titik sengketa yang pertama. Mereka enggak mau terima kalau Tuhan hanya satu. Titik sengketa yang kedua adalah berkaitan dengan yaumul qiyamah. Mereka tidak mau meyakini kalau setelah kematian akan ada kehidupan yang kedua. Sehingga mereka semuanya punya keyakinan setelah mati sudah enggak ada apa-apa lagi. Yang ketiga, berkaitan status beliau sebagai utusan Allah. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah, di lembar perjanjian Hudaybiyah itu ada kalimat min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Utusan dari orang musyrikin ketika membaca itu mereka enggak terima. Kenapa kamu tulis min Muhammad Rasulillah? Kalau kami menerima kamu sebagai utusan Allah, ngapain kita berperang? Coret. Maka Nabi SAW minta kepada Ali bin Abi Thalib, hapus wahai Ali. Tapi Ali enggak mau. Enggak, ya Rasulullah, saya tidak mau menghapus. Hapus Ali. Enggak. Akhirnya Nabi SAW sendiri yang menghapusnya. Kemudian diganti min Muhammadin ibni Abdillah, dari Muhammad bin Abdullah. Kalau ini diterima, karena memang nasab beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Kembali kepada tadi, orang yang tidak beriman kepada hari akhir, hidupnya menjadi sangat tidak beraturan. Makanya Anda bisa lihat jamaah, pendidikan pertama yang ditekankan oleh Allah kepada masyarakat jahiliyah dengan aneka pelanggaran yang mereka miliki adalah penekanan kepada iman kepada hari akhir. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam sebuah pernyataan yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ini perkataan Aisyah, bukan sabda Nabi SAW. Aisyah mengatakan, inna awwala ma nuzila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam suratul mufassalat. Sesungguhnya bagian awal yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat-surat mufassal. Surat mufassal itu surat apa? Coba dilihat di mushaf, ada enggak surat namanya surat mufassal? Hah? Ada? Ada. Surat nomor berapa? Enggak ada ya. Apa yang dimaksud dengan surat mufassal? Surat mufassal adalah surat yang ayatnya pendek-pendek. Maka disebut mufassal karena banyak fasalnya, banyak potongan-potongannya. Dan itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Bahasa lainnya adalah bagian akhir dari Al-Quran. Sesungguhnya yang awal-awal turun kepada Nabi SAW adalah surat bagian akhir dari Al-Quran. Kata Aisyah, fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassal itu Allah banyak menyinggung tentang masalah surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam nazalal halal wal haram. Sampai ketika banyak orang yang sudah mulai tertarik untuk masuk Islam, barulah Allah menurunkan masalah halal haram, yang itu terkandung pada surat-surat yang panjang, seperti surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan seterusnya, di bagian depan-depan Al-Quran. Lalu kata Aisyah, walau kana awwalu ma nuzila ilai la tashrabul khamra. Andaikan yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah larangan, janganlah kalian minum khamr, laqalu, tentu niscaya mereka akan mengatakan, la nada'ul khamra abada, kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Sehingga ini memberikan pelajaran bahwa metode yang Allah gunakan ketika Allah hendak menaklukkan hati orang-orang musyrikin yang demikian keras kepala itu, orang-orang jahiliyah, pertama itu digempur dengan apa Pak? Iman kepada hari
akhir. Besok akan ada surga, besok akan ada neraka. Hidup tidak sekali, kalian akan mempertanggungjawabkan semua yang kalian perbuat dan kalian lakukan. Dengan itu muncul kesadaran pada diri seorang hamba. Urip nek ramong pisan, hati-hati mas, kabeh ono konsekuensinya. Makanya Bapak mengatakan hari akhir tidak ada, itu sama dengan menuduh Allah tidak adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysallahu biahkamil hakimin." Kenapa mereka mendustakanmu wahai Muhammad berkaitan dengan hari akhir, dengan ad-din? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang maha bijaksana? Karena kalau mereka mendustakan hari akhir, dan andaikan benar hari akhir itu tidak ada, berarti bijaksananya Allah cacat. Kenapa Pak? Sebab ada banyak keadilan yang belum ditegakkan di muka bumi ini. Ada nggak Pak orang yang berbuat dolim sampai mati nggak pernah terbalaskan? Ada? Ada. Bahkan bisa jadi Pak, ada banyak orang Yahudi, orang-orang kafir yang membantai kaum muslimin, memberondong mereka dengan bedil, banyak korban di kalangan kaum muslimin. Ini si Yahudi sampai mati belum terbalaskan. Padahal korbannya kaum muslimin Pak. Kalau kita bertanya, di mana pertolongan Allah? Di mana keadilan Allah? Katanya kedoliman pasti akan dibalas. Andaikan hidup itu hanya sekali di dunia saja, maka Allah tidak adil. Adanya kehidupan akhirat sebagai bukti bahwasanya Allah maha adil. Karena itu jamaah, meyakini bahwasanya akhirat tidak ada, itu sama dengan menuduh Allah tidak adil. Sehingga Allah katakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysallahu biahkamil hakimin." Baik. Selanjutnya, catatan berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga. Anda bisa kasih nomor, bisa nggak dikasih nomor ya. Catatan yang ketiga. Dalam membicarakan masalah gaib, sumber kita hanya satu. Apa itu? Wahyu. Sebab hal yang gaib tidak bisa dilogika. Anda perhatikan kalimat ini. Tidak ada satupun dalil, baik Al-Quran maupun hadis yang sahih, yang bertentangan dengan logika. Tapi ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang tidak bisa dijangkau logika. Bisa dipahami Pak? Paham ya? Baik, saya ulang. Tidak ada pernyataan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih yang bertentangan dengan logika. Itu tidak ada. Sehingga Anda sebutkan ayat apapun, hadis apapun, ini nggak masuk logika. Itu bukan karena bertentangan dengan logika, tapi tidak bisa dijangkau oleh logika. Tapi ada banyak pernyataan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih yang tidak bisa dijangkau logika. Contohnya apa? Yang berkaitan masalah gaib, berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan hal-hal yang di luar kemampuan manusia dalam menalar. Misalnya, apa mungkin Pak manusia disiksa dengan demikian panasnya api neraka tapi dia nggak hancur? Mungkin saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Begitu kulitnya penduduk neraka itu hancur, maka Allah gantikan dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab dan siksa Allah. Sehingga dalam hal ini bukan tidak masuk akal, tapi tidak bisa dinurul. Akal manusia nggak jangkau, bukan tidak masuk akal. Beda dengan keyakinan kesyirikan, beda dengan keyakinan paganisme, itu nggak masuk akal. Misalnya, ada orang yang menyembah selain Allah, padahal dia nggak bisa ngasih rizki, nggak bisa menciptakan, nggak bisa menghidupkan. Kenapa kamu
tambah 1 sama dengan 1. Itu pakai logika yang mana? Bingung jadi orang. Nah, dalam Islam nggak ada yang kayak gitu. Yang ada adalah tidak bisa dijangkau oleh logika. Maka bedakan antara yang tidak atau bertentangan dengan logika dengan yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Kalau kita berbicara masalah gaib, itu tidak bisa dijangkau oleh logika. Sehingga masalah kematian, masalah hukuman di yaumil akhir, bagaimana perjalanan arwah dan seterusnya, logika manusia nggak jangkau. Karena memang ini bukan ranah logika. Maka satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan keterangan tentang itu harus melalui apa? Wahyu. Kalau tidak melalui wahyu, ini berarti rajman bil ghaib, dia menebak-nebak hal yang gaib, dan itu haram dalam Islam. Karena kita dilarang dalam Al-Quran, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan janganlah kalian berbicara tentang Allah yang kalian tidak mengetahuinya, kalian tidak punya ilmunya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya. Sehingga kalau bicara masalah gaib, pakai ngawur itu dilarang, bahkan termasuk perbuatan maksiat. Makanya Pak, kita kalau berbicara tentang masalah roh, berbicara tentang masalah perjalanan kematian dan seterusnya, nggak boleh Pak, kecuali pakai dalil yang sahih. Kadang mohon maaf ya, ada sebagian orang yang dia nggak punya rasa malu ketika menyampaikan hadis atas nama Nabi SAW, padahal dari hadis itu adalah hadis yang palsu, bahkan la aslalahu. Disampaikan dalam ceramah, man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa lam yas'alhul malaika. Sapa wong sing mati sementara di perutnya ada secangkir kopi, maka dia tidak akan ditanya oleh malaikat. Randisin Pak. Dia nyampaikan itu terang-terangan, bahkan dalam ceramah. Nabi SAW bersabda, saya tidak tahu apakah orang ini punya kerjasama dengan perusahaan kopi atau gimana. Subhanallah. Ini kan bicara masalah gaib. Dari mana kamu tahu kalau orang seperti ini tidak akan ditanya oleh malaikat? Ada lagi misalnya, kamu kalau mati minta kepada keluargamu, tolong ake ini jangan dilepas. Nanti kalau kamu mati dan kamu dimakamkan, kalau kau memakai ake ini, maka malaikat akan menghindar darimu. Dan aneka kebohongan yang lainnya. Semua kebohongan itu disebut dengan khurafat. Dan khurafat adalah cerita tentang masalah gaib, tapi tidak didasari dengan ilmu. Ini nggak boleh. Udah? Berikutnya, berkaitan dengan masalah gaib, maka kita tidak diperbolehkan untuk kepo. Sehingga begini Pak, kalau Allah bercerita tentang hal yang gaib itu sampai pada angka 5, maka Anda jangan lanjutkan, saya pengen tahu lebih dalam 6, 7, 8, 9 itu kayak gimana. Ceritanya cuma sampai pada angka 5, tapi Anda ngorek-ngorek 6, 7, 8, 9 itu kayak gimana. Seperti ini nggak perlu dilakukan. Kepo dalam hal yang gaib itu tercela. Contohnya gimana Pak? Contoh misalnya ya, Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Dulu ada pemuda sejumlah sekian orang yang mereka bersembunyi di dalam gua untuk menyelamatkan agamanya. Dan dia membawa anjing. Terus orang kepo, saya kok kepo ya? Itu Ashabul Kahfi namanya siapa saja? Golei jengene. Digolei. Oh, yang pertama namanya Maximilian. Yang kedua namanya Rian. Akhirnya dia ngarang-ngarang nama. Nah kayak gini tidak boleh dan nggak perlu dilakukan. Mungkin dia bisa ketemu melalui berita Israiliyat, tapi untuk apa? Makanya bagian gaib yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah cukup bagi kita. Kalaupun kita tidak cari detailnya, tidak menambah iman dan tidak mengurangi iman.
Sehingga bagian yang seperti itu kita tidak perlu kepo, Pak. Allah Ta'ala ngasih pelajaran berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Karena kejadian ini sebelum Bani Israel. Maka Bani Israel itu adalah orang yang paling kepo dalam masalah hal yang gaib kayak gini. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun thaminuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang bilang Ashabul Kahfi 5 orang, yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, mereka nebak-nebak hal yang gaib. Nebak-nebak hal yang gaib. Kalau Allah bercerita pokoknya ada Ashabul Kahfi, jumlahnya tidak Allah sebutkan. Yang jelas beberapa pemuda bersembunyi dalam gua, sudah selesai. Yang penting kan bagian itu. Masalah jumlah itu penting atau tidak? Masalah jumlah penting enggak, Pak? Tidak penting. Kamu tahu jumlahnya dan tidak tahu jumlahnya itu tidak penting. Yang jelas mereka beberapa orang. Maka sikap seperti ini termasuk di antara bentuk kepo terhadap hal yang gaib. Banyak orang yang kayak gitu, Pak, ya. Kadang dia kalau cerita tentang masalah apa misalnya, kapalnya Nabi Nuh itu bersandar di Bukit Al-Judi, wastawat al-Judi. Itu memang ada dalam Quran. Terus dia bercerita, Al-Judi itu ada di daerah sini, ciri-cirinya kayak gini, gambarnya kayak gini. Dari mana kamu bisa menjamin kalau memang itu adalah Bukit Al-Judi, tempat bersandarnya kapal Nabi Nuh? Atau tembok Zulkarnain yang dijadikan sebagai apa? Tembok untuk melindungi dari Ya'juj dan Ma'juj. Wow, dicari. Saya kok penasaran, Pak. Pengen melakukan penelitian. Di manakah tembok Zulkarnain itu? Dicari. Memang kenapa? Itu Allah rahasiakan. Kalaupun kamu nggak tahu posisinya, sudah, itu tidak mengurangi iman. Tahu nggak menambah iman, nggak tahu juga tidak mengurangi iman. Ada juga orang yang kepo tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya dia membuat teori atau membuat ilustrasi. Nabi Sulaiman itu kerajaannya ada di Borobudur. Makanya daerah yang dekat dengan Borobudur namanya Sleman. Sedangkan Ratu Balkis itu ada di Candi Boko. Tahu Candi Boko? Di daerah Prambanan, ya. Piungan. Dan di sana dia punya kerajaan namanya Prambanan. Sehingga Nabi Sulaiman dulu mengirim pasukan dari Sleman menuju Boko. Tapi kan namanya mirip, Pak. Boko Balkis, Sleman Sulaiman. Terus dipadak-padakno gotak gadek matuk kaya ngono ana sing percaya. Dan sampai dulu kan sempat diperjuangkan, ya, jadi buku. Saya ketemu dengan orang, kalau nggak salah orang Surabaya malah. Jadi beliau itu cerita, apa yang antum ceritakan dalam pengajian tentang itu, saya dulu termasuk di antara orang yang memperjuangkan untuk melariskan buku itu. Alasannya cuma satu, penelitian ini dilakukan oleh seorang doktor bidang matematika. Lah terus kenapa nek doktor? Apakah semua yang dikatakan oleh dokter mesti benar? Nek dokternya keblinger pripun? Nah itu contoh orang yang terlalu kepo sampai akhirnya ngarang hal yang gaib dikait-kaitkan dengan nama-nama padahal sebenarnya tidak ada hubungannya. Makanya model orang yang terlalu senang dengan kepo masalah ini Anda tinggalkan. Ini alarm apa ini? Elisha? Masya Allah. Berarti kita adzan dulu. Nah, baik, kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih berkaitan dengan masalah kepo terhadap hal yang gaib. Jadi pada prinsipnya kita nggak boleh kayak gitu. Sehingga kalau diceritakan sampai grade 5 ya kita terima grade 5, selebihnya nggak usah kepo. Serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW terkadang diberitahu oleh Allah hal yang gaib tapi tidak detail. Salah satu contohnya ketika beliau menyebutkan tentang Nabi Uzair. Beliau mengatakan, La adri a Uzairun nabiyyun huwa am ghairun nabi. Saya nggak tahu apakah Uzair itu seorang nabi atau bukan nabi. Sehingga beliau sendiri ketika mendapatkan cerita tentang Uzair yang diaku oleh orang Yahudi sebagai apa? Sebagai anak Allah. Tapi beliau tidak tahu apakah Uzair itu nabi atau bukan. Meskipun nama itu telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi SAW juga pernah menceritakan tentang kuburan Nabi Musa.
lau kuntu thamma, andaikan aku berada di sana, maka akan aku tunjukkan kepada kalian di mana posisi makam beliau. Di samping sebuah bukit yang berwarna merah di pinggir jalan yang ada di daerah Syam. Tapi Nabi SAW hanya menyebutkan ciri, dan sahabat tidak kepo, kemudian tidak nyari di mana kuburan Nabi Musa. Itulah contoh bagaimana cara yang benar dalam menyikapi hal yang gaib. Kemudian catatan berikutnya, bagian gaib yang kita tidak tahu jangan diperdebatkan. Kalaupun menjadi perdebatan di permukaan saja, jangan terlalu mendalam, karena nggak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala ajarkan berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Fala tumari fihim illa mira'an. Kalimatnya lanjutan. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Janganlah kalian berdebat berkaitan dengan masalah ini kecuali perdebatan yang berada di permukaan saja. Sehingga nggak perlu misalnya debat ya tentang masalah bumi itu bulat atau datar ya. Masyaallah. Debat. Anda mengikuti mazhab yang mana? Flat earth? Mengikuti bumi yang datar atau bumi bulat? Debat kanan dan kiri. Yang benar itu heliosentris ataukah geosentris? Bumi yang jadi pusat tata surya ataukah matahari yang jadi pusat tata surya? Debat. Kira-kira debat seperti ini hasilnya apa, Pak? Nambah iman? Tidak. Sehingga biarkan saja apa adanya. Allah katakan dalam Al-Quran, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardh wala khalqa anfusihim. Aku tidak pernah menjadikan mereka sebagai saksi untuk proses penciptaan langit dan bumi. Sehingga kita tidak pernah dijadikan oleh Allah sebagai saksi atas penciptaan langit dan bumi. Maka bagian yang kita tidak tahu terkait hal ini serahkan kepada ilmu Allah. Wallahu a'lam. Tidak perlu diperdebatkan terlalu mendalam. Karena yang kayak gini sebenarnya bukan bagian yang urgent, yang mendesak untuk kemudian diperdebatkan oleh masyarakat. Baik. Selanjutnya kembali berkaitan dengan masalah ada apa pasca kematian. Saya hanya akan menyinggung sedikit saja. Sebuah hadis yang panjang yang saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya, tentang perjalanan arwah setelah kematian antara hamba mukmin dengan hamba yang munafik. Hamba mukmin ketika dia dicabut oleh malakul maut, lalu direbut oleh para malaikat yang mengiringinya, dibawa naik ke langit dunia, dikasih kafan dengan kafan surga, dan dikasih wewangian dengan wewangian hanud dari surga. Apa yang terjadi, Pak? Dipuji oleh seluruh penghuni langit. Sampai akhirnya dia naik ke langit dunia, naik lagi ke langit yang kedua, terus seperti itu hingga dia berada di langit yang ketujuh. Lalu Allah perintahkan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Taruh catatan hambaku di illiyin. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Lalu terjadilah pertanyaan di alam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan hamba mukmin ini diberi keteguhan oleh Allah sehingga dia bisa jawab. Jawabannya detail, tegas, sesuai dengan apa yang menjadi prinsip yang dia yakini sebelumnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, jawaban di yaumil akhir itu bukan disebabkan karena ilmu semata, tapi karena keyakinan dan amal. Sehingga bisa jadi ada orang awam ya, tapi akidahnya lurus, yang dia sama sekali tidak ngerti bahasa Arab. Ini nanti orang kalau ditanya malaikat marrobukan, jawabnya nopo Pak, ini orang ngerti bahasa Arab. Jawabannya bukan karena masalah ilmu, pengetahuan berupa wawasan, tapi karena keyakinan dan amal. Sedangkan hamba munafik, pada waktu dia mati, ruhnya dicabut oleh malakul maut, lalu direbut oleh malaikat yang lain yang mengiringinya. Kemudian dikasih al-masuh, kain yang sangat lusuh, dan kemudian mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap
seperti bau bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Kemudian dia dibawa naik. Setiap kali ketemu malaikat, maka para malaikat bertanya, "Ma hadzal ruh al-khabith?" Ruh siapakah yang busuk ini? Maka dijawab, "Fulan bin fulan bi aqba'i asma'in alladhi sammaitumu ilai." Dengan nama yang paling buruk yang pernah disematkan untuk orang ini. Sehingga kalau misalnya dia pernah dipanggil dengan binatang ya, maka malaikat akan memanggilnya si A bin si B pakai nama binatang. Sampai akhirnya dia tiba di langit dunia, minta dibukakan tapi tidak diizinkan, kemudian dia apakan? Dilempar. Kemudian dia dilempar. Lalu kembali ke jasadnya, kemudian ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaannya sama. Setiap kali dia ditanya, jawaban dia, la adri, saya nggak ngerti. Dan jawaban di yaumil akhir, nggak ngerti tidak diterima. Jawaban tidak tahu tidak diterima. Masya Allah. Karena itu jamaah, kalau di dunia kita mungkin masih bisa memberikan jawaban saya nggak tahu. Bapak saya tanya, sebutkan ini, dan Bapak bisa jawab saya nggak tahu. Di dunia jawaban nggak tahu dihargai. Di akhirat jawaban nggak tahu tidak diterima. Orang kafir ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir dan dia menjawab la adri, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dipukul dengan mirzabah. Andaikan dipukulkan ke gunung, kanu turaba, maka gunung itu akan jadi tanah. Tapi ini dipukulkan ke manusia. Fasaha sayhatan yasma'u kullu syai'in ghairu thaqalain. Maka dia meneriakkan kalimat yang sangat keras, didengar oleh seluruh makhluk kecuali siapa? Manusia dan jin. Dan Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, laula annakum yatanawabuna fi janazatin, andaikan bukan karena kalian harus mengantarkan jenazah ke kuburan, aku mau berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kalian bagaimana suara penghuni kubur. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Khawatir sahabatnya nggak kuat ketakutan sehingga nggak berani mengantarkan mayit ke kuburan. Jadi manusia biasa, Pak, kalau diberitahu oleh Allah, dibocorkan oleh Allah tentang bagaimana teriakan penghuni kubur, pingsan dia. Karena hal yang gaib seperti ini nggak kuat untuk diemban oleh manusia biasa. Tapi Nabi kok kuat, Pak? Beliau Rasul. Beliau Nabi yang berbeda suasana batinnya dengan manusia biasa. Baik, yang terakhir saya bacakan sebuah hadis. Semoga dengan hadis ini Anda bisa renungkan dan menaruh harapan besar kepada Allah. Semoga aku termasuk dalam hadis ini. Saya bacakan hadisnya, Pak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan juga Ibnu Hibban dengan status hadis hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza udkhilal mayyitul qabra." Ketika seorang mayit mukmin dimasukkan ke dalam kuburan, muthilat lahu syamsu 'inda ghurubiha. Ditampakkan kepadanya seolah-olah matahari itu mau terbenam. Ditampakkan kepada mayit ini dalam kuburannya seolah matahari mau terbenam. Fayajlisu yamsahu ainai. Kemudian dia bangun, dia duduk, ngucek-ngucek matanya. Wa yaqulu, lalu dia mengatakan, "Da'uni usolli." Biarkan aku mau salat. Masya Allah. Di mana ini, Pak? Di mana ini? Di alam kubur. Nabi SAW bercerita,
ada manusia yang semangat sholatnya itu nggak putus sampai dia mati. Sehingga ketika di alam kubur, dia masih punya keinginan untuk sholat. Keinginan yang kuat untuk sholat itu dipertahankan oleh Allah dan difasilitasi oleh Allah dengan cara orang ini ditampakkan kepadanya seolah-olah matahari mau terbenam dan dia merasa belum sholat asar. Lalu dia bangun tapi di alam kubur. Pak, itu nggak masuk akal nggak apa-apa, tapi tidak bertentangan dengan logika. Seperti yang tadi kita sampaikan. Karena alam kubur itu bukan kuburan. Apa cukup Pak orang itu duduk? Kan nanti nyundul Pak. Yang kamu lihat itu kuburan, bukan alam kubur. Dan beda antara kuburan dengan alam kubur. Maka kemudian dia duduk, lalu dia ngucek-ngucek matanya seolah-olah seperti baru saja bangun tidur. Kemudian dia minta, da'uni usolli, biarkan saya mau sholat. Kira-kira orang seperti ini gimana ketika di dunia? Dia adalah ahlus shalah. Sehingga semangat dia untuk sholat tetap ada dalam dirinya, meskipun jasadnya sudah mati, tapi semangat itu belum hilang. Maka orang kayak gini Pak, mungkin gak dia dihukum oleh Allah? Dalam posisi dia pingin sholat padahal dia di alam kubur. Sebaliknya bisa jadi dia adalah orang yang sangat disayang oleh Allah. Dan ini bukti amalnya diterima oleh Allah. Kita berharap semoga kita termasuk seperti ini Pak. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya gimana? Nah. Baik, kami berikan kesempatan kepada para jemaah untuk menyampaikan pertanyaan. 2 pertanyaan saja. Tidak ada, walhamdulillah kita akhiri. Oh silakan. Baik. Berkaitan dengan jasad Fir'aun, apakah itu benar? Pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari aku selamatkan kamu dengan jasadmu. Yang diselamatkan adalah jasadnya Fir'aun, yang ditenggelamkan oleh Allah pada waktu pasukan Fir'aun itu mau mengejar Musa. Itu jumlahnya berapa Pak? Wallahu alam, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas yang tenggelam tidak hanya Fir'aun, tapi juga pasukannya. Sehingga jumlahnya banyak. Tapi yang diselamatkan oleh Allah jasadnya Fir'aun. Karena Allah hendak menjadikan ini sebagai ayat, sebagai tanda kuasa Allah. Inilah manusia yang paling fasik di muka bumi. Sehingga setelah dia mati jasadnya dibuat utuh, jadi pelajaran bagi yang lain. Jangan tiru orang seperti ini. Kalau kamu niru orang seperti ini, nanti nasibmu seperti orang ini. Sebab yang namanya mayit, kalau dia tampak di permukaan, itu penampilannya makin cakep atau makin rusak Pak? Makin rusak. Makanya manusia itu normalnya ketika mati ditaruh mana? Ditaruh mana? Di tempat yang tidak kelihatan, yaitu di mana? Di bawah tanah, dikubur. Itu yang sesuai fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma amatahu fa aqbarah." Kemudian Allah mematikan manusia, lalu Allah menguburkan manusia. Maksudnya adalah Allah ajarkan manusia untuk menguburkan jenazah yang mati. Dan pertama kali yang diajari itu siapa? Siapa? Pembunuh anak Adam yang pertama kali membunuh manusia. Allah kirim gagak
Faba'atsallahu ghuraban liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah mengutus gagak untuk menampakkan kepada orang ini yang namanya Qabil katanya, menunjukkan kepada Qabil bagaimana caranya mengubur saudaranya yang sedang mati. Maka gagak itu ngasih tahu cara bawa mayat itu kayak gini, karena dia sudah mati maka dikubur. Kalau sebelum diberitahu oleh gagak, Qabil itu nggak ngerti gimana cara menghilangkan Habil ini biar tidak tampak di permukaan. Sebagian ada yang menyebutkan dia itu gendong jenazahnya Habil selama setahun. Sebagian ya, tapi wallahu alam ini hal yang gaib. Udah? Sehingga digendong kemana-mana sampai kemudian Allah kirim gagak, lalu gagak itu mengajarkan bagaimana caranya menguburkan mayit. Kemudian Qabil mengatakan, jenazah Bani Adam dengan ditaruh di dalam tanah tidak kelihatan, dan sesuatu yang buruk itu ditutupi, Pak. Jenengan duwe luka, Pak, diapain, Pak? Orang kalau punya luka diapain, Pak? Ditutup, bukan malah ditampakkan di luar ya. Jangankan luka, jerawat siji loh, Pak, ditutupi. Sakit matanya kasih kacamata biar nggak begitu tampak ya. Karena orang ketika sedang sakit maka dia akan tutupi bagian yang sakit itu. Manusia yang mati penghormatannya adalah dengan dikuburkan. Karena itu sebagian ulama mengatakan akramallahu ibna Adam biqabri mayyitihim. Allah Ta'ala memuliakan Bani Adam dengan Allah makamkan jenazahnya. Sedangkan mayat Fir'aun dibuat utuh sebagai pelajaran, dan itu makin jelek gitu ya. Karena dia makin hilang dagingnya, makin hilang jasadnya, sehingga tinggal tulang sama kulit. Penampilannya nggak bagus. Padahal dulu mungkin ketika dia masih hidup orangnya gagah, cakep ya, bagus, tapi begitu mati dibuat jelek dan kelihatan jelek. Cuman karena kita nggak tahu jasad Fir'aun itu yang mana, ya kita katakan wallahu alam, yang jelas jasad itu Allah selamatkan. Jika mumi raja-raja Fir'aun itu ada banyak, maka memang tidak punya Nabi Musa alaihissalam. Wallahu alam. Oke. Ada yang lain? Silakan. Satu lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Di yaumul hisab perjalanan apa? Roh? Duluan mana? Baik. Berkaitan dengan posisi haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama beda pendapat. Yang jelas telaga ini didatangi di yaumil akhir, di hari kiamat. Setelah kejadian kiamat. Bukan setelah kematian seseorang. Karena kalau si A mati, si B mati, yang lain masih hidup, maka untuk menghadiri telaga ini belum dimulai. Karena telaga itu dihadiri oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang dibangkitkan oleh Allah. Sehingga telaga itu baru dirasakan setelah kebangkitan. Nah selanjutnya ulama beda pendapat. Setelah kebangkitan itu kapan? Apakah sebelum hisab, sebelum orang melintasi jisr, jembatan di atas jahanam, ataukah setelah orang itu melintasi jisr, jembatan di atas jahanam? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan telaga itu didatangi oleh umat Muhammad SAW sebelum orang melintas di jembatan neraka jahanam. Ada yang mengatakan setelahnya. Nah, yang mengatakan setelahnya, setelah kaum muslimin melintasi jembatan, maka yang selamat itu yang dapat telaga. Dan mereka diselesaikan urusannya oleh Allah di Qantharah. Sehingga yang dulu pernah mendolimi, pernah utang nggak bayar dan seterusnya diselesaikan di Qantharah. Setelah yang kafir semuanya masuk ke dalam jahanam, yang munafik masuk ke jahanam.
Sementara sisanya berada di sana dan mereka menikmati telaga Nabi SAW. Sehingga ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Kita serahkan kepada ilmu Allah. Nah, cukup? Satu lagi udah Allah. Yang mana? Hah? Gimana? Satu lagi yang mana? Oh, baik, silakan berdiri biar dengar saya. Nah, ruh setelah dia berada di alam barzah itu kemana? Apakah dia gentayangan balik lagi ke rumahnya selama 40 hari, terus setelah bosan kemudian dia balik lagi ke makamnya? Kadang kita bertanya, kok 40 hari itu kenapa Pak? Oh, nunggoni bojone mbok benawi Pak rabi meneh apa piye? Wah, ini enggak benar ini kayak gini. Baik, yang jelas dalam masalah gaib kita tidak boleh berbicara kecuali dengan dalil. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anda bisa buka di surat Al-Mu'minun ayat 99. Coba buka surat Al-Mu'minun ayat 99. Allah Ta'ala berfirman, hatta qala rabbirji'un, sampai apabila telah datang kepada mereka kematian, qala, mereka berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa kembali melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, enggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang diucapkan oleh dia saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka ada barzah sampai kiamat. Apa yang dimaksud dengan barzah? Alam pemisah. Sehingga enggak mungkin yang sudah berada di alam barzah balik lagi ke dunia, itu enggak mungkin. Makanya disebut sebagai alam barzah, karena dia menjadi alam pemisah. Allah Ta'ala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua langit dan di antara Allah mempertemukan dua laut, dan di antara dua air laut itu ada barzah, sehingga satu sama lain tidak saling melintas. Maka demikian pula alam barzah disebut alam barzah karena orang yang sudah mati tidak bisa lagi kembali ke dunia. Terus di mana Pak? Arwah orang mukmin berada di tembolok-tembolok burung-burung yang ada di surga. Arwah mujahid berada di tembolok-tembolok burung hijau yang berada di surga. Di tembolok burung. Dan burung ini ada di surga. Arwahnya. Dan nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah untuk menjalani hisab dan menentukan bagaimana posisi surganya. Detail yang lain di mana Pak? Ada yang menjalani siksa, ada yang menjalani hukuman seperti pemakan riba, disiksa di mana? Berenang di sungai darah. Ada orang yang dia menyebarkan kabar dusta, maka dia disiksa, kepalanya dikepruk dengan batu sampai pecah, batunya gelinding, dikejar sama orang yang ngepruk tadi. Setelah dapat, kepalanya berubah utuh seperti semula, dia balik lagi, dikepruk lagi kepalanya, pecah, batunya gelinding, dan seperti itu seterusnya. Dan Nabi SAW melihat kejadian ini dalam mimpi beliau yang diceritakan kepada para sahabat, dan itu adalah hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah di alam kubur. Ada juga orang yang disobek mulutnya sampai belakang, kemudian tubuhnya dijungkir dalam posisi kencetane ditusuk. Tahu kencetan? Arokib. Kencetan itu kalau jenengan lihat orang jualan sate, dagingnya dia apa? Dijungkir, ditusuk bagian apa? Apa namanya? Ligamen, ya. Nah, itulah kencetan. Lalu Nabi SAW bertanya, siapakah orang ini? Humul ladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Ini adalah orang yang dia
sudah berbuka puasa sebelum waktunya, alias wong raposo, Pak. Hukumannya kayak gitu. Ketika bulan Ramadan nggak puasa, padahal dia nggak punya udzur, disobek mulutnya sampai belakang, dan dia dijungkir sehingga netes-netes darah keluar dari wajahnya. Dan masih banyak hukuman-hukuman yang lain yang diceritakan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.